Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah ma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kudroh dan irodahnya kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya untuk sama-sama mengikuti perkuliahan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti milahnya hingga yaumul qiyamah. Teman-teman sekalian, perkuliahan kita pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sama-sama mendiskusikan kaitan dengan kedudukan seni dalam Islam. Memang seni ini cukup menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam, utamanya seni yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak terdapat dalam kisah atau sejarah kerusulan. Bagaimana hukumnya misalkan musik, bagaimana hukumnya lukisan dan sebagainya. Sebagian ada yang menyatakan haram tentang musik itu, sebagian yang lagi menyatakan mubah selama tidak melanggar atau tidak menyalahi dan tidak mengganggu kewajiban Islam yang lainnya, atau bahkan tidak melalaikan. Selama tidak melalaikan, selama itu dalam koridor keduniaan, maka kedudukan seni khususnya musik itu diperbolehkan dalam Islam. Tentu kita pula tidak boleh menjustifikasi bahwa yang menyatakan bahwa musik itu haram itu keliru. Tidak boleh, kita hargai pendapatnya dengan kita memiliki prinsip yang masing-masing dipegang begitu. Nah, pada kesempatan kali ini seni yang akan kita bahas adalah seni dalam makna yang sangat umum, makna yang sangat luas begitu. Nah, pengertian pokok yang umum itu dipakai dalam mengartikan seni. Dan seni itu biasanya identik dengan satu, keindahan, yang kedua ungkapan perasaan, yang ketiga imajinasi, yang keempat estetis, dan lain sebagainya. Jadi pengertian umum tentang seni itu ada beberapa ragam. Salah satunya adalah keindahan, kemudian ungkapan perasaan, imajinasi, estetis, dan lain sebagainya begitu. Manusia itu punya daya seni, setiap orang, walaupun tingkatnya berbeda-beda. Ada yang dominan, lebih cenderung kepada seni musik misalkan, ada yang memiliki bakat seninya itu dalam lukisan, ada yang bakat seninya dalam tarik suara atau dalam pahat begitu, dan lain sebagainya. Itu merupakan ungkapan perasaan. Oleh karenanya salah satu pengertian umum dari seni ini adalah ungkapan perasaan. Biasanya ketika ada orang yang tidak bisa mengungkapkan kegundahannya, mengungkapkan kegelisahannya secara langsung melalui lisan, ada orang yang mengungkapkan perasaannya itu lewat seni begitu. Tidak sedikit orang yang mengungkapkan perasaannya lewat lukisan, yang bahkan karena seninya begitu sangat tinggi, mahal harganya. Ada juga yang kemudian mengungkapkan kegundahannya, kegelisahannya, kegalauannya itu lewat musik begitu. Ada yang lewat seni patung, seni pahat, dan lain sebagainya begitu. Disebut imajinasi ya karena memang biasanya orang yang melakukan kesenian begitu
itu berasal dari daya imajinasi yang dimilikinya. Imajinasi itu bisa dikatakan sebagai daya hayal, ya. Daya hayal begitu, kemudian ungkapan visinya begitu, dan kemudian itu tidak serta-merta keluar sendiri. Biasanya ada aspek-aspek lain yang kemudian kenapa seni itu muncul. Nah, teman-teman sekalian, aspek atau substansi dari seni. Yang pertama disebutkan bahwa aspek-aspek yang mutlak harus ada dalam seni itu, yang pertama adalah kecakapan, kemudian kepandaian, keterampilan, keahlian, ketangkasan, dan kemahiran. Masing-masing dari kalimat ini itu substansinya sama. Cakapan, kepandaian, keterampilan, keahlian, ketangkasan, dan kemahiran itu secara substansial maknanya sama. Tidak semua orang memiliki kecakapan yang sama, kepandaian yang rata, keterampilan yang beragam atau yang seragam begitu, keahlian yang sama. Masing-masing orang itu punya hal yang berbeda satu sama lainnya, sekalipun dalam satu profesi. Misalkan seorang montir motor, kendaraan, walaupun memang ahli dalam kendaraan, tapi masing-masing punya kecakapan khusus. Ada yang khusus untuk sepeda motor, khusus mobil, dan dari satu kendaraan pun yang motor misalkan ada khusus mesin begitu, kemudian khusus ban begitu, dan seterusnya. Nah, yang penting, yang pasti bahwa dalam seni itu ada di dalamnya nilai kecakapan, berangkat dari kepandaian, ditopang dengan keterampilan, dan kemudian mendatangkan kemahiran dan keahlian begitu. Nah, tadi kan kita tahu bahwa seni itu ya identik dengan keindahan. Nah, di samping perilaku yang indah itu ya, indah, elok, bagus, benar, dan harganya mahal, seni sangat sulit untuk dimasukkan ke dalam satu batasan sebagaimana ilmu dan agama tidak mudah didefinisikan pada pengertian yang sederhana. Ya, sama dengan istilah yang lain ya. Seni itu tidak mudah didefinisikan dengan sederhana begitu. Sama seperti agama dan juga ilmu tidak bisa didefinisikan secara sederhana. Seni itu hanya disebut indah saja, elok saja, tidak salah, tetapi tidak sesederhana itu. Ada aspek-aspek lain yang tadi saya katakan. Baik, teman-teman sekalian, apa itu seni? Nah, seni ini dikatakan sebagai suatu proses kreatif ya, atau ungkapan perasaan, expression begitu, dari suasana hati, perasaan, dan jiwa. Suatu ungkapan yang mempunyai arti dalam seni adalah ungkapan artistik yang berasal dari kualitas citra jiwa atau intisari terdalam dari perasaan. Intisari terdalam dari perasaan. Sebagai kegiatan kreatif, seni sangat terbuka bagi berbagai penafsiran atau kesalahpahaman, sehingga hampir tidak ada batasan yang cukup rapat untuk memagari. Karena seni ini masuk dalam wilayah kreatif begitu, maka orang memiliki kebebasan untuk menafsirkan. Karena memiliki kebebasan untuk menafsirkan, maka tidak menutup kemungkinan di dalamnya ada kesalahpahaman, ada salah tafsir begitu. Karena sifatnya terbuka begitu. Maka dikatakan di sini tidak ada batasan yang cukup rapat
untuk memagarinya, begitu. Yang pasti bahwa seni itu adalah suasana hati, perasaan jiwa, intisari terdalam dari perasaan, begitu. Ada orang yang melukis mungkin secara kasat mata atau secara selintas ya, itu lukisan apa tidak jelas, abstrak begitu. Tetapi orang yang tahu seni begitu, atau jiwa seninya tinggi, ketika melihat suatu lukisan yang tidak bisa diterjemahkan secara sederhana oleh orang biasa begitu, maka orang yang memiliki kesenian tinggi itu menyatakan bahwa ini merupakan seni yang luar biasa karena merupakan ungkapan dari perasaan intisari yang terdalam. Nah, karenanya bahwa seni itu adalah ungkapan perasaan intisari terdalam dari sebuah perasaan yang di dalamnya tidak menutup kemungkinan memunculkan penafsiran-penafsiran dan kesalahpahaman begitu. Nah, seni ini masuk dalam wilayah kebudayaan. Kebudayaan itu merupakan produk dari manusia, dalam hal ini ungkapannya dan pola pikirnya. Nah, seni ini merupakan fitrah dalam Islam, fitrah yang Allah anugerahkan kepada manusia begitu. Karena sudah menjadi fitrah bahwa manusia itu memiliki kecenderungan kepada hal-hal yang indah, hal-hal yang estetis begitu, enak dipandang, enak didengar begitu. Karena naluri manusia memiliki kecenderungan kepada sesuatu yang indah begitu. Makanya disebut fitrah. Nah, pengertian yang lain dikatakan bahwa salah satu pendapat menyatakan bahwa seni adalah keindahan. Ia merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia, didorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah. Apapun jenis keindahan itu, secara substansial sama begitu. Nah, kemudian teman-teman, apa sih komponen esensial dari seni itu? Yang pertama adalah dasar tujuan seni. Komponen itu sesuatu yang membangun ya, sesuatu yang membangun, yang mendasari seni begitu. Kemudian yang kedua adalah cipta seni begitu. Dalam arti di sini adalah konsep, gagasan, wawasan dan pandangan kaitan dengan seni. Yang ketiga adalah kerja cipta seni. Di sini berkaitan dengan proses kreatif dan teknis bagaimana menciptakan seni itu. Dan yang keempat adalah karya seni, yaitu visualisasi wujud dari seni itu. Jadi tidak bisa lepas seni itu dari empat ini ya. Dasar tujuan seni itu apa? Apakah karena faktor estetis ya, keindahan begitu. Kemudian dasarnya harus logis, kemudian harus etis, dan juga harus manfaat. Juga dalam Islam harus menjunjung tinggi nilai-nilai ibadah. Itu dasar tujuan seninya. Nah, dikatakan bahwa keempat komponen ini berkesesuaian dengan kategori integralis, seperti nilai-nilai, kemudian informasi, energi, dan materi. Dengan demikian, pada hakikatnya seni adalah dialog intersubjektif dan kosubjektif yang mewujud dalam komponen seni. Nah, hal itu mengisyaratkan adanya hubungan vertikal dan horizontal. Jadi seni itu tidak hanya untuk duniawi, tetapi juga ada aspek vertikalnya, aspek ukhrawinya begitu. Makanya dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah hablum minallah, hablum minannas. Kita berkesenian itu harus memiliki dasar tujuan seni di dalamnya adalah untuk ibadah. Makanya dikatakan ada hubungan vertikalnya, ada hubungan horizontalnya. Itulah yang kemudian sejatinya
esensi dari seni itu. Bagaimana kemudian teman-teman seni dalam Islam? Seni Islam merupakan hasil dari pengejawantahan keesaan pada bidang keanekaragaman yang merefleksikan keesaan ilahi. Kebergantungan keanekaragaman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesementaraan dunia, dan kualitas-kualitas positif dari eksistensi kosmos atau makhluk sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran. Jadi seni dalam Islam itu bagaimana karya seni bisa menggambarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya harus menggambarkan refleksi keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kesementaraan dunia dalam arti kekekalan akhirat begitu. Nah, agama Islam sebetulnya tidak memberikan atau menggariskan teori dan ajaran yang rinci tentang seni dengan bentuk-bentuknya, sehingga belum memiliki batasan tentang Islam, tentang seni Islam yang diterima oleh semua pihak. Nah, pendapat itu mirip dengan teori Ernest Diez yang menyatakan bahwa seni Islam atau seni yang Islamis adalah seni yang mengungkapkan sikap pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti sarinya, teman-teman. Seni itu bagian dari fitrah yang senantiasa harus mendorong kepada perasaan yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap keesaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Begitu. Dalam pengertian yang lain dikatakan bahwa seperti yang dinyatakan oleh M. Abdul Jabbar Beik, melengkapi pernyataan-pernyataan yang tadi dengan pendapatnya bahwa suatu seni itu menjadi Islamis jika hasil seni itu mengungkapkan pandangan hidup kaum muslimin, yaitu konsep tauhid. Sedangkan keseniman yang membuat objek seninya tidak mesti seorang muslim. Yang pasti bahwa seni itu mengungkapkan pandangan hidup kaum muslimin tentang konsep tauhid, walaupun yang melukisnya atau walaupun senimannya itu adalah seorang non muslim, tidak jadi soal. Nah, selanjutnya kesenian Islam tidak harus berbicara tentang Islam. Ia tidak harus berupa nasihat langsung atau anjuran berbuat kebajikan, bukan juga abstrak tentang akidah. Seni yang Islami adalah seni yang dapat menggambarkan wujud ini dengan bahasa yang indah serta sesuai dengan cetusan fitrah. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang Islam, hidup dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Tidak mesti langsung berbicara tentang Islam, tentang nasihat secara langsung, anjuran berbuat kebajikan, tapi seni yang Islam itu seni yang dapat menggambarkan wujud tentang indahnya Islam, wujud tentang rahmatan lil alamin melalui bahasa yang indah sesuai dengan fitrahnya, begitu teman-teman. Jadi seni dalam Islam itu seni yang dapat mengungkapkan keindahan dan konsep tauhid sebagai esensi dari akidah, kemudian tata nilai dan norma Islam, yaitu menyampaikan pesan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Itu yang intisarinya. Nah, objek dan cara penampilan seni dapat bebas, artinya boleh menggambarkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan memadukan dengan apa saja. Objeknya dibebasi. Lapangan seni Islami adalah semua wujud, tetapi seni yang ditampilkan tidak bertentangan dengan fitrah atau pandangan Islam tentang wujud itu sendiri.
Nah, pada saat ini seni telah berfungsi sebagai sarana dakwah Islamiyah dan bertujuan untuk memperluas budi, mengingatkan tentang jati diri manusia, serta menggambarkan baik atau buruknya suatu pengalaman. Maka seni tersebut merupakan seni yang bernapaskan Islam. Nah, seni Islam diilhami oleh spiritualitas Islam secara langsung, sedangkan wujudnya dibentuk karakteristik tertentu. Suatu bentuk seni yang dilandasi oleh hikmah atau kearifan dari spiritualitas atau kearifan dari spiritualitas Islam tidak hanya berkaitan dengan penampakan lahir semata atau wujud ya, akan tetapi juga realitas batinnya atau maknanya. Nah, orientasi seni dalam Islam menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Orientasi dan tujuan estetika Islam ini tidak dapat dicapai melalui deskripsi manusia dan alam. Hal itu hanya dapat diwujudkan melalui perenungan terhadap kreasi seni yang akan mengantarkan peserta pada institusi akan kebenaran itu sendiri, bahwa Allah bukan ciptaannya, sehingga bahwa Allah bukan ciptaan Allah, sehingga tidak dapat direpresentasikan dan tidak dapat diungkapkan, karena Allah itu tidak sama dengan makhluk yang lain, tidak sama dengan makhluk. Allah itu ada dengan sendiri, tidak diciptakan. Nah, estetika yang Islami merujuk pada penilaian dan norma abadi dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena seni Islam pada satu segi dibatasi oleh nilai-nilai asasi, etis, dan norma-norma ilahi yang umum, serta pada segi lain dibatasi oleh kedudukan manusia sendiri sebagai hamba Allah. Nah, selanjutnya skema seni dalam Islam. Yang pertama, dasar tujuan seni itu di dalamnya ada ibadah, manfaat, etis, estetis, logis, begitu. Ini kaitan dengan nilai-nilai tasyahud, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. 2. Cita-cita seni, pandangan, konsep, gagasan. Ini berkaitan dengan informasinya. Contohnya adalah qiraah. Qiraah Quran ya. Begitu. Contohnya. Kemudian karya cipta seni, itu proses penciptaan, teknisnya. Nah, ini berkaitan dengan energinya gitu. Dan yang keempat adalah karya seninya, bendanya, wujudnya, zohirnya. Ini berkaitan dengan materi, dan ini adalah zikir. Jadi yang pertama dalam bulatan itu yang menjadi dasar itu adalah tasyahud, begitu, yakin, tauhid, itu nilai utamanya. Yang kedua adalah informasinya, begitu. Yang ketiga adalah energinya, yang keempat adalah materinya, begitu. Nah, itu saja barangkali teman-teman yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.